Bayu, beliau adalah direktur dari Khatib. Kalau dengar CATL dengan Indonesia Battery Corporation jadi namanya Khatib. Beliau alhamdulillah hadir di sini. Dan samping saya ini adalah co-chair dari IBS, Pak Niko. Pak Niko adalah chairman dari ID Baterai dan beliau juga direktur dari Business Development dari IBC. Di samping kiri saya ini Pak Renaldi, beliau adalah direktur dari NBR Strategic Partnership dan Industry Development. Datang semuanya. Dan yang paling ganteng di sini Pak Max, pasti semuanya tahu adalah perwakilan dari Pamerindo dan ya. Kami NBRI berkolaborasi dengan ID Baterai dan juga Pamerindo, juga didukung oleh kementerian ya sebagai co-host. Ministry co-hostnya itu adalah Menko Infrastructures yang insya Allah nanti akan membuka acara ini, juga Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian ISDM dan juga Danantara ya, insya Allah menjadi supporting daripada acara ini. And IBS, saya juga harus menyambut di sini. Yang pertama di sini ada CEO dari Karsurin, ada Pak Erwin, Rachel, yes. Thank you Pak dan hadir, Rachel juga, yes, from Rich China. Ada Pak Eli, ya, CEO Voltron, advisory committee of IBS, and all that I cannot. Ada Ibu Sari di sini ya, advisory juga di sini, dan semua wartawan, media dan jurnalis yang kami hormati. Mbak ada presentasi nggak ya? IBS ini adalah bukan yang pertama. This is the fourth one, ya. Yang keempat setelah tahun 2023 kami mengadakan, dihadiri 12 negara. Tahun 2024, boleh saya ke situ sebentar ya? Oke. 2024 kami ada 20 negara. Tahun lalu alhamdulillah ada sekitar 30 negara yang menghadiri IBS ini, ya. Komposisinya pasti lebih banyak industri, ya, industri dibanding academician, kemudian internasional, ya. Next, pertanyaannya kenapa kita perlu adanya baterai summit, ya. Next, Indonesia adalah mungkin kalau di ASEAN itu market untuk EV untuk energy storage yang terbesar. Populasi kita keempat di dunia. Itu yang pertama. Indonesia menjadi pusat untuk pertumbuhan daripada kendaraan listrik. Kalau kita bicara kendaraan listrik, perlu baterai. Betul ya? Kedua, Indonesia penghasil nikel terbesar di dunia. Tidak ada, jadi dari nikel ini Indonesia bisa mensupport menjadi baterai material, ya. Kemudian baterai material ini menjadi pabrik baterai dan kemudian menjadi EV, BES dan sebagainya. Ini adalah suatu ekosistem. Jadi kalau kita bicara baterai, itu bukan baterai gitu, bukan. Where is the supply chains? Supply chainsnya ada di Indonesia. We are rich with the supply, with local resources. Makanya dalam Asta Citanya Presiden nomor 5, downstreaming daripada local resources. Itu yang pertama. Perkembangan baterai ini luar biasa. Tahun pertama kami masih bicara nikel, bicara upstream. Tapi ke sini mulai tahun lalu sudah mulai ada launching, ya. Launching baru launching tuh, ya, tentang konsorsium baterai antara IBC dengan CATL Group, ya. Tapi tahun ini we increase, ya, improve di Indonesia. Kita bersyukur sekarang Indonesia sudah memiliki pabrik baterai. Ya, nanti ditanya lebih banyak ke Pak Bayu. Jadi ini menurut kami ini berkembang terus.
terus ya. Jadi kita memantau. Tapi kenapa tetap kita harus adakan? Jadi Baterai Summit ini diadakan untuk kita pertama sebagai platform untuk menghubungkan antara industri, kemudian academician, kemudian stakeholder, kemudian customers. Kenapa harus ada government di situ? Karena policy dan regulation ini menjadi penting. Kita tidak bisa sendiri sebagai industri tanpa government policy seperti itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi we have to gather, ya. Kita bicara misalnya mineral, pasti kita butuh investment, ada BKPM. Kita bicara mineral, kita perlu ESDM. Kita bicara aturan, kita perlu Kementerian Perindustrian. Kita bicara lingkungan, kita perlu Kemen LH. Ya, kita bicara circular economy, kita perlu Kemenko perekonomian. Kita bicara standar, kita perlu. So this we have to gather the whole things, ya. Berikutnya, kenapa harus internasional? Oke, pertanyaannya. Karena kita tidak bisa tumbuh sendiri, kita harus belajar dari negara lain yang sudah maju. Contohnya, kita belajar dari China. China itu sudah membuktikan dia leading di baterai industri, kemudian di baterai industri juga di EV-nya. Kita juga mesti belajar dari Vietnam. Ya, kalau tahun lalu kita kumpulkan mereka dari local resources dari South African karena mereka punya local resources, tapi tahun ini kita coba belajar Vietnam bagaimana sih bisa maju, bagaimana sih China, bagaimana Korea, makanya kita undang perwakilan dari embassy-nya, kita undang industrinya. Tapi tahun ini agak berubah juga, karena kenapa? Tidak semuanya melulu if we say things that is all dominated by China. No, not only. This year we invite more also from Europe. Ya, jadi kalau kita lihat nanti ada perusahaan dari Eropa, kita juga belajar di Eropa bagaimana sih? Karena kita di dunia nih, bicara baterai itu bukan bicara di ASEAN, bukan bicara di China, bukan bicara di Vietnam, bicara seluruh dunia. Insya Allah nanti Bapak Ibu akan melihat dari Eropa, diantaranya dari Italia, mereka sudah juga tentang recyclingnya sudah maju. Ada company yang sudah dia membangun di Eropa, PEC itu membangun pabrik baterai. Jadi kita harus belajar, ya. Jadi seperti itu. Kenapa adanya summit ini, ya? Insya Allah makin tahun makin bertambah. Oke, next. Ya, terus lagi. Kita akan ada 3 acara, ya. The first summit, ya, tahu what is the current technology, itu kita harus bahas dari upstream to downstream. Next, ya, next lagi. Oke, terus. Oke, ini jadi kita akan membahas dari mulai upstreamnya, sourcingnya, government policy-nya, kemudian masuk ke manufacture-nya. Setelah kita bicara manufacture-nya, saya tahun ini kita undang juga dari negara, mungkin dari Korea, karena next generation baterai itu apa, solid state apa, kita undang ahlinya. Kemudian kita akan bicara aplikasinya, dan ada yang satu lagi yang penting tuh kita bicara ESG, ya, environment, social governance, itu akan kita bahas, termasuk juga current issue tentang baterai passport. Jadi bicara baterai itu adalah keseluruhan, ya, termasuk recycling, circular ekonominya. Jadi ini negara yang hadir ini ya, kalau 44,7% di sini nggak ada. Itu Indonesia, berarti mostly speakersnya dari internasional. Dan di sini juga kita bilang 57% adalah industri yang bicara, ya. Oke, next. Oke, kita ada beberapa acara. Yang pertama acaranya summit, kemudian exhibition. Kita buka tahun ini untuk semua bisa melihat. Jadi kami mohon event dari university kita akan undang supaya melihat industri baterai di Indonesia itu bagaimana, ya. Nah, hari ketiga ini kami sengaja membuat industri visit. Di awal memang kita rencana akan berkunjung ke Katip, tapi karena memang belum di launching, ya, Pak Presiden, masa kita mendahului, ya, betul ya Pak Bayu, ya. Jadi ya udah kita akan ke industry visit. Saya izin Pak Erwin untuk melihat EV testing laboratory,
Bapak Ibu nanti di welcome untuk itu yang terlengkap juga di Indonesia untuk safety testing ya, ada di Serpong itu jadi di hari ketiganya. Jadi kita ini akan lengkap. Next. Ya, ini nanti mungkin bisa dibaca di buku program lengkap apa acaranya. Insya Allah juga selain dibuka oleh Pak AHY, kita juga akan kehadiran dari CTO Danantara, kemudian speaker-speaker yang lainnya. Ya di sini ada keynote juga, kita masih tunggu konfirmasi dari Pak Menteri Perindustrian dari CTO Danantara, kemudian ada dari Itali tentang desain kendaraan. Kemudian di sini masuk ke ini yang duduk di sini itu ada pabrik-pabrik baterai, ya. Kalau yang di atas itu ada embassy, high diplomacy, ya. Kenapa perlu ya itu tadi, ya semuanya trade itu kan diplomacy. Next. Ya, kemudian di sini masuk di ini ada Pak Bayu menceritakan bagaimana Indonesia leading. Kemudian di sini dilanjutkan supply chain-nya kita bahas, dipimpin oleh APNI. Di sini Pak Niko akan menceritakan bagaimana asosiasinya ini, ya Indonesia supaya maju. Kemudian di sini ada dari BKPM. Kemudian kita juga bagaimana ASEAN. Kita lihat ya, kita undang dari Malaysia, Singapura, ASEAN itu ya dengan Indonesia yang untuk skalanya megawatt hour. Dilanjutkan ini ada pembicaranya dari Eropa, dari Belgia. Ya, kemudian dilanjutkan dengan next generation battery. Ya, ini dari dari Korea, dari Amerika. Kita juga undang dari ITB. Next. Kemudian dilanjutkan ini opening oleh Pak hari kedua, kemudian oleh Pak Bahlil. Kita masih tunggu konfirmasi dari Pak Hasim. Mudah-mudahan ya, Mas Tri ya. Kemudian di sini dari BKPM Investment. Kita lanjutkan di sini ada tentang EV, ya, ada dari Pak Lindo, dari Pak Muldoko, kemudian juga dipimpin oleh Pak Eli. Kemudian kita akan bicara lagi di sini tentang BRIN, inovasinya bagaimana, ya, oleh Kepala BRIN. Kemudian kita akan bicara tentang BESS, ya, BESS, oke, baterai energy storage. Next. Kemudian kita akan bicara juga tentang recycling, ESG, yang kita undang dari Itali, ya, Milano. Mereka sudah bikin beberapa pilot di seluruh Eropa. Mereka punya konsorsiumnya. Kemudian kita akan bicarakan di sini tentang baterai paspor, ESG dan sebagainya. Oh iya, di sini ada juga baterai paspor dari Minpiro, ya. Jadi ini dari Australia. Kemudian kita bicara di sini nextnya itu tentang apa ya? Oh, pemerintah. Ada sesi khusus government, ya. Jadi biasanya government bicara yang ini bicara ini. Nah, sekarang kita ada sesi khusus government dari Kementerian Ekonomi, KLH dan sebagainya. And then next ini dari BESS itu tentang safety-nya bagaimana, ya. BESS itu nanti akan jadi besar di Indonesia karena punya rencana 100 gigawatt hour. Dilanjutkan tentang safety dan kami ini. Jadi next. Ya, kalau untuk industrial visit pembicaranya juga dari Eropa semua. Jadi dari ya ini dari Inggris, dari Jerman, dari Italia, dari Belgia, dari Singapura dan sekalian ini. Jadi rangkaian acara Baterai Summit, it's all about us. It's all about Indonesia. Kita harus sekali lagi kita harus bangga. Kita harus bangga bahwa we have a platform together, yes, not only Indonesia, tapi tujuannya adalah kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sudah lebih maju, semakin tahun semakin maju, dan kita akan menjadi pemain global, bahkan kalau saya dipanggil CNBC menjadi raja baterai di dunia. Mungkin saya mengakhiri ininya, mudah-mudahan Indonesia paling terdepan nanti ke depannya di baterai industri, di EV industry, dan tidak juga sebagai tempat, tapi kita sebagai pemainnya, kita yang utamanya. So we have to take this technology by us. Sekali lagi, ini dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya untuk ID Baterai, Pak Merindo, dan juga seluruh advisory committee. Di sini pendukungnya, sponsor yang saya nanti belum bisa sebutkan satu persatu, tapi ada semuanya di sini.
Once again, thank you and terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.